Bapak kemarin di kajian hari Rabu, kajian ilmiah membahas satu kitab yang bernama Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok umat Islam, yang ditulis oleh Abu Mansur Al-Baghdadi yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau menjelaskan secara detail dan dilatar belakangi hadis Nabi, "Sataftariqu ummati ala thalasi wa sab'ina firqah." Umatku akan terpecah belah, tidak sedikit Pak, 73 kelompok. Bayangkan Pak. Illa wahidah, yang akan selamat firqah najiyah, satu saja. Kita harus curiga, kita di kelompok yang 72 atau yang satu ini. Nabi yang bersabda dalam kitab itu dibuktikan 73 golongan itu, 72 yang keluar dari milah, dari Islam, yang satu yang masuk surga. Kita ada di mana ini? Dalam kitab tersebut dijelaskan satu kelompok yang akan masuk surga itu ma'alaihi ana wa ashabi, singkat tapi padat. Manhaj itu jalan yang jelas, di mana aku dan sahabat berjalan di atas manhaj itu. Ada nabi, ada sahabat, ada yang memberikan ilmu, ada yang mengikuti. Oleh para ulama, yang satu itu terpaksa dinamai, pinginnya mah nggak usah ada nama yang lain, Islam aja satu, Muslim aja satu. Tapi karena Islam ini banyak yang ngerongrong, Islam ini mahal, jadi banyak yang merusaknya. Karena Islam ini adalah yang diturunkan oleh Allah, yang menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat, maka banyak kerongrongannya, banyak yang akan merusaknya. Maka dalam kitab itu disebutkan satu persatu dari 72 golongan itu, yang semuanya tersesat tapi mengaku Muslim. Terpaksa dinamailah namanya Ahlus Sunnah. Jadi cuma satu kelompok yang selamat, firqah najiyah, dinamai oleh para ulama kita, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Disebutkan pertama kelompoknya Ahlul Kalam, ulama-ulama yang membidangi ilmu tauhid. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Yang kedua dari kelompok fuqaha, ahli fiqih, itulah al-mazahibul arba'ah, yang taklid kepada salah satu dari mazhab yang 4. Yang ketiga, yang termasuk kelompok ahlu sunnah al-jamaah, az-zuhad as-sufiyah, ulama yang fakar di bidang tasawuf, yang zuhud hatinya dari dunia, bukan dunia yang dikejar. Lahiriahnya kejar dunia, hakikat yang ngejar ridho Allah, itu orang yang zuhud. Kedua, as-sufiyah, orang yang fakar di bidang ilmu tasawuf. Nah, sampai di situ kita termasuk apa tidak? Termasuk apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau nggak yakin, baliklah. Nah, dijelaskan mursyid yang tertera dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Qari, surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang mendapat petunjuk, dialah orang yang dapat petunjuk. Barang siapa yang mencari jalan kesesatan,
maka engkau Nabi tidak akan menemukan orang yang mencari jalan kesesatan itu seorang wali yang mursyid. Dirinci oleh para ulama siapa wali mursyid itu. Ada 4 syarat yang pokok, disebut yang pokok, yang utama. Pertama, ayyakuna aliman bil faraid. Seorang wali mursyid itu mengetahui keparduan dalam agama, baik dalam ilmu tauhid maupun dalam ilmu fikih. Tahu ilmu tauhid, tahu ilmu fikih. Satu, tadi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya menetapkan sifat Allah, tanzih, membersihkan sifat Allah dari sifat makhluk. Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang kedua, keparduan dalam fikih, berarti seorang wali mursyid mengetahui, paham tentang ilmu fikih, tata cara ibadah dari bab ubudiyah, munakahah, ubudiyah, kemudian munakahah, muamalah, jinayah. Yang ketiga, baru itu yang disebut keparduan dalam agama. Lalu yang kedua, ayyakuna arifan billah. Yang kedua, wali mursyid itu sudah ma'rifat kepada Allah. Minal wasilina ilallah, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. 2. 3, ayyakuna khabiran bi taraiki tazkiyati nafs wa asalibiha. Mengetahui secara dalam tentang ilmu pembersihan hati atau ilmu tasawuf. Yang keempat, terakhir, ayyakuna ma'zunan min syaikhihi fil irsyad. Mursyid atau wali mursyid itu ditugaskan oleh mursyid sebelumnya, bukan keinginannya sendiri, bukan keinginan jamaah atau muridnya. Dari sini gambaran bahwa wali mursyid itu paham agama. Orang yang paham agama, tauhid, fikih dan tasawufnya dikuasai penuh. Maka kalau dengan demikian, bahwa thariqah yang dibimbing oleh para mursyid itulah yang disabdakan oleh Nabi, firqah yang selamat itu alaihi ma ana wa ashabi, mengikuti manhaj, jalan yang jelas, jalan yang terang, aku dan para sahabat. Maka pengganti aku Nabi itulah wali mursyid, penggantinya sahabat itulah para murid. Maka Nabi bersabda, asy-syaikhu fi qaumi kan nabiyyi fi ummatihi. Ditulis oleh Syekh Abu Somad Al-Palimbangi dalam kitab Syiarus Salikin. Seorang mursyid dengan muridnya, dengan kaumnya, seperti dulu Nabi dan sahabatnya.